Berkaitan dengan kultum pagi ini, saya ingin berbicara tentang pendidikan kita terhadap anak-anak kita. Karena anak-anak ini adalah merupakan amanah, amanatullah, amanah yang Allah titipkan kepada kita. Dan kelak amanah itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sehingga kita tidak boleh menyia-nyiakan amanah ini, mensyukurinya dan mendidiknya dengan baik sesuai dengan arahan syariat agama Islam. Kalau tidak, maka dia akan membawa kecelakaan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Kata para ulama, barang siapa menyia-nyiakan pendidikan anaknya, maka ia akan ditimpa oleh penyesalan yang tidak akan ada habisnya. Dan di akhirat bisa jadi orang tua ini ikut-ikutan diseret ke dalam api neraka. Tapi kalau kita mendidik anak-anak kita dengan baik, maka anak-anak ini akan menjadi mesin pencetak pahala, menjadi investasi akhirat yang luar biasa, yang senantiasa mendoakan kita, kemudian memberikan syafaat kepada orang tuanya. Hal pertama yang utama yang harus diajarkan kepada anak adalah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian ulama itu ada yang berpendapat bahwa meskipun hadis mengadzani anak itu ya lemah ya, tapi dia ada asal usulnya. Menurut sebagian ulama, saya sendiri meyakini hadisnya lemah dan gak usah diamalkan. Tapi menurut ulama yang mengamalkan hadis tersebut, mereka mengatakan bahwa hal pertama yang selayaknya kita perdengarkan di telinga adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak anak itu sudah bisa belajar ngomong, kita harus mulai mentalqinkan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, sehingga ia menjadi kalimat pertama dalam kehidupan anak-anak kita, dengan harapan dia juga akan menjadi kalimat yang terakhir yang dia ucapkan kelak jika dia sudah meninggal dunia. Kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannata. Barang siapa ucapannya yang terakhir adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Di dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Maksudnya orang yang mati itu orang yang mau mati, bukan orang yang sudah mati. Karena ditafsirkan oleh hadis Nabi tadi, yaitu barang siapa ucapan terakhirnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Lah kalau sudah mati ngapain ditalqin? Karena dia sudah selesai. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Bagaimana cara menyemai bibit-bibit tauhid pada jiwa dan hati anak-anak kita? Ya dengan banyak cara. Di antaranya dengan menjelaskan, dengan komunikasi ala-ala anak kecil, bahwasanya yang menciptakan dunia dengan seluruh isinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah memerintahkan seluruh makhluknya termasuk kita untuk melakukan ibadah kepadanya dengan sholat gitu. Diajari sholat anak-anak kita itu. Kalau antum sedang sholat sunnah, terkadang anak-anak diajak, ayo baris di belakangnya Abi sini. Anak-anaknya itu diajak sholat berjamaah, sholat sunnah sesekali, dalam rangka mengajari mereka. Nanti kalau sholat diajari wudhu, saya belum bisa wudhu Bi, nanti diajari satu-satu. Cuci tangan dulu, cuci kaki, mengusap kepala, berkumur dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ketika anak minta sesuatu, minta sama Allah Ta'ala, berdoa dulu. Bi, belikan sepeda, berdoa sama Allah yang rajin. Selesai sholat, angkat tangan gini, tangannya diangkatkan ya, dipernah-pernah kayak gitu loh ya. Diposisikan yang baik. Itu cara ngangkat tangan begini, digabungkan telapak tangan, diangkat sejajar pundak ya, perut telapak tangan diarahkan ke langit, lalu berdoa minta sama Allah, ya Allah saya pengen dibelikan sepeda gitu.
Tanamkan pada jiwa anak yang bisa mengabulkan permohonan dan cita-cita itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua itu hanya sebagai perantara saja. Berdoalah sama Allah, Allah yang maha kaya, Allah yang maha memberi. Nabi nggak bisa membelikan jika tidak diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Dan yang lebih urgent lagi di era sekarang itu anak-anak kita tumbuh di atas akidah klenik wal khurafat. Ya. Anak-anak kita itu sering ditakut-takuti dengan apa? Hantu. Meskipun kita tidak menakutinya, tapi kawan-kawannya sekolah itu, teman-teman pergaulan di kampung itu menakut-nakuti. Bismillah. Kenapa mereka bisa dapat itu? Saya sendiri merasa heran. Saya heran, wallahi 1000 kali heran saat melihat anak saya itu ada pesawat jaluk duitnya gitu. Ini mereka dapat dari mana talqin ini seperti ini? Dan saya sendiri nggak tahu kenapa dulu saya juga melakukan itu. Saya dapat dari mana itu? Siapa yang pernah ini minta duit sama pesawat? Ya cuman kecil iya. Iya, itu juga. Dekat bandara rumah Ustaz. Nah, saya aja yang nggak dekat bandara minta, apalagi yang dekat bandara. Dan anehnya anak saya itu begitu. Mereka dapat dari mana itu? Apakah secara naluri? Tapi saya yakin ada teman-temannya yang ngajari itu. Ya, begitu saya lihat, langsung saya nasihati, nggak boleh minta duit sama pesawat itu. Pesawat itu benda mati, tidak bisa memberikan duit. Dan juga yang tidak kalah penting, kontrol tontonan anak-anak kita itu. Seorang ayah harus meluangkan waktunya untuk membacakan kisah-kisah Nabi dan para sahabat itu di waktu petang sebelum anak itu tidur. Kadang saya tuh capek loh, habis pengajian 2 atau daurah 3 hari, pulang itu capek, pengen istirahat. Tahu-tahu anak saya yang kecil itu 2 tahun, Abi bacain buku, Abi bacain buku. Aduh anak ini. Tapi telah teringat pentingnya aktivitas tersebut, kemudian saya memaksakan diri. Saya bacakan pelan-pelan. Sekedar dibacakan tuh anak tuh seneng loh itu. Dan cerita yang kita bacakan tentang kisah para nabi dan rasul itu, kisah para sahabat akan terekam kuat. Kenapa? Karena saat bercerita anak itu membangun kedekatan fisik maupun jiwa maupun psikis terhadap ayahnya, sehingga dia menjadi ayah yang diidolakan oleh anak-anaknya. Kita itu kalau pulang ke rumah ya, terus anak antum ngelihat antum tanpa ekspresi, berarti antum keliru dalam mendidik anak. Antum pulang, anak antum itu lihat antum ngene tok noleh, berarti keliru. Antum tidak menjadi sosok ayah yang dirindukan oleh anak. Nah, kalau antum belum dicintai, mulailah membangun kedekatan dengan anak. Dimulai dengan apa? Menampakkan cinta kasih kepada anak, ya, mencium keningnya, mencium pipinya, salim sebelum berangkat kerja, setelah pulang kerja. Upayakan dan usahakan senantiasa mencium anak-anak kita itu. Dan saat mereka masih bayi, usahakan dan upayakan senantiasa menggendong mereka. Termasuk anak-anak kita yang sudah anak kita misalnya 5, itu selama masih SD, usahakan digendong. Ya digendong sama Abi, enggak mau, malu, enggak apa-apa gendong sama Abi. Itu membangun kedekatan ini. Secara fisik maupun psikis, dan itu dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mencium cucunya Hasan dan Husain. Lalu ada seorang sahabat bilang begini, Ya Rasulullah, atuqabbilu nasibyanakum. Wahai Rasul, apakah engkau ini mencium anak-anakmu? Ama ana famanuqabbiluhum. Kalau saya itu tidak pernah mencium anak-anak saya. Dikisahkan sahabatnya anaknya 10, tidak ada yang dicium. Faltafata ilaihi Rasulullah. Kemudian Rasul menengok kepada sahabat ini dan mengatakan, Awa amliku laka inna za'allahu min qalbika rahmah. Saya tidak punya kuasa apa-apa kalau Allah mencabut rasa kasih sayang dari dalam hatimu. Orang tua yang tidak mencium anaknya itu orang tua yang tidak punya kasih sayang. Menurut Nabi loh ya. Kalau menurut teori modern, enggak, dia punya kasih sayang, silahkan. Tetapi menurut Nabi, menurut persepsi syariah, dia enggak punya kasih sayang kepada anak-anaknya. Yang tidak mencium
anaknya. Jadi yang nggak mencium anaknya, besok pulang dari sini anaknya dicium. Ya, cium kasih sayang itu di jidat, kemudian di pipi. Itu sesering mungkin, sebanyak mungkin. Ya, meskipun terkadang mereka bikin kita jengkel saat rewel, saat tantrum, ya harus sabar. Karena mereka adalah titipan dan amanah. Nanti kalau sudah terbangun kedekatan kita dengan anak-anak kita, doktrin itu bisa dilakukan dengan lebih mudah. Doktrin tauhid itu. Ya, bacakan Qawaidul Arba sambil diberi sedikit komentar. Terjemahnya sudah ada. Ya, dulu orang-orang musyrikin di zaman Nabi itu mereka menyembah berhala, menyembah ini. Kita sebagai orang Islam nggak boleh. Harus meluangkan waktu teman-teman sekalian untuk menanamkan tauhid pada jiwa anak-anak kita. Harus meluangkan waktu. Dan kita tidak mungkin bisa menanamkan doktrin tauhid pada jiwa dan anak-anak kita kalau kita nggak ngerti apa itu tauhid. Jadi kita juga harus belajar, menuntut ilmu, menghadiri majelis taklim. Nah, itu yang pertama. Saat kita mendengar ungkapan-ungkapan yang bisa menodai tauhid anak kita, harus segera ditegur. Contoh dia ngomong hantu, kita bilang nggak ada hantu itu, nggak ada. Nanti ketika anak udah usia 7 tahun kita memisahkan kamarnya, dia udah berani. Ada loh anak itu nggak berani tidur sendiri. Kenapa? Karena dia sering didoktrin dengan apa? Dengan hantu, dengan pocongan, dengan wewe. Yang kedua, kita menanamkan sifat pemberani pada diri anak-anak kita itu. Di antara caranya adalah sering mengajak anak-anak kita itu di event-event seperti ini, tapi yang tidak berbahaya. Kalau event ini saya nggak merekomendasikan, ini terlalu dingin ini, terlalu ekstrim, bahaya. Ya, atau kita bersilaturahim ke rumah ustadz mengajak anak kita. Jadi mengenalkan anak kita itu dengan lingkungan yang baik, dengan circle orang-orang soleh, wong kang soleh kumpulono, sehingga anak kecil itu tidak merasa canggung dengan pengajian, tidak merasa aneh dengan ustadz. Jangan malah antum takut-takuti anak dengan ustadz. Ayo makan, kalau nggak mau makan nanti tak aduin sama ustadz loh. Sehingga yang terbentuk di benak anak, ustadz itu adalah sosok yang menyeramkan, adalah momok dan monster. Keliru. Atau antum ajak ke pesantren, sholat berjamaah di masjid pesantren, tuh lihat itu masnya itu tuh hafalannya banyak, tuh pinter ngaji. Kamu pengen nggak nanti hebat kayak dia? Itu masalah mungkin yang tidak kita sadari tapi mempengaruhi jiwa anak itu. Kita kan enggak, diajak main kemana? Pasar malam, terus numpak odong-odong, badut. Badutnya lucu, nanti dia gede jadi badut. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang didengar oleh anak itu terpatri kuat dalam jiwa anak. Maka hati-hati kalau ngomong sing elek-elek, jangan ngomong elek-elek, karena anak akan meniru. Kemudian sesekali kita memberikan amanah kepada anak kita itu supaya dia tumbuh menjadi anak yang memberani. Misalnya apa? Misalnya kita punya parcel. Mas, ini minta tolong Abi, parcel ini diserahkan kepada Bude. Gitu. Kasih, itu kan kecil itu. Tapi nggak semua anak itu berani. Bener apa nggak kira-kira? Hanya sekedar menyerahkan parcel kepada budenya saja, banyak anak yang nggak berani. Ya, maka kita latih. Dan nanti ngomongnya gimana? Nanti ngomongnya gini, Bude ini dikasih parcel sama Abi, udah gitu aja. Terus pulang sekali waktu. Kemudian kalau sudah sering, nanti ditambah. Bude, ini saya kesini karena disuruh sama bapak untuk menyerahkan ini kepada Bude. Ditambah lagi kosakatanya, ya, diberi kepercayaan itu untuk menjalankan satu tugas yang sederhana. Ketika tabligh kabar kita ajak supaya dia bersosialisasi dengan manusia, sehingga dia tidak tumbuh menjadi anak yang pendiam, penakut, was-was. Kok kalau saya berbuat begini jangan-jangan keliru, jangan-jangan keliru. Ya, kemudian tanamkan juga sifat rendah hati pada diri anak kita itu. Jangan jangan ketika antum melihat anak-anak itu sudah mulai memamerkan mainannya, memamerkan sepatunya yang baru, itu harus ditegur.
Nggak boleh pamer seperti itu sifat yang buruk, sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang juga penting kita perlu tanamkan pada jiwa anak-anak kita adalah menanamkan rasa syukur pada anak. Abdullah ibnul Mubarak disebutkan di dalam kitab Az-Zuhud jilid yang kedua halaman 51, beliau mengatakan masahatin mura'atun, ada seorang wanita itu mengusap min Bani Israel, dia berasal dari kalangan Bani Israel. Mengusap apa? Najasata waladiha, kotoran anaknya. Ada seorang wanita dari Bani Israel, dia membersihkan kotoran anaknya itu bikisrati khubzin, dengan menggunakan roti. Bisa dibayangkan kayak roti tawar itu loh. Roti tawar itu tinggal ngesut apa namanya? Kotoran anaknya, eeknya anaknya itu loh. Itu terjadi di era Bani Israel dulu. Thumma, kemudian wada'at kisratal khubzi, dia meletakkan potongan roti tadi itu fi juhrin, di satu lubang atau jogangan itu ya. Tahu lubang tanah itu apa namanya? Kakus. Bahasa Indonesianya apa? Masuk kakus tuh? Kakus itu kan WC ya, lubang sampah itulah ya. Fasallatallahu alaihal ju'a, kemudian Allah Subhanahu wa taala menimpakan lapar yang sangat dahsyat kepada wanita tersebut, dan dia nggak punya makanan apa-apa. Hatta akalat tilkal kisrah, sampai dia harus memakan apa? Roti yang dia gunakan untuk membersihkan kotoran anaknya yang sudah ada selainya tadi itu. Na'udzubillahi min dzalik. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini? Yaitu kita tidak boleh meremehkan dan mencaci makanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau makan dintekke, kalau ngambil sendiri ditakar kira-kira saya habisnya seberapa, dan jangan membuang-buang makanan. Karena jika nanti Allah menimpakan paceklik ya, kelaparan pada diri kita, naudzubillahi min, dan jangan pernah merasa pede, nggak mungkin Indonesia yang kaya raya ini tongkat batu, tongkat kayu dan batu jadi tanaman kok paceklik. Nggak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan musibah kepada kita. Jadi tidak boleh. Nah, perasaan ini juga harus kita tularkan kepada anak-anak kita. Moh mamer enak gitu, langsung kasih tahu, nggak boleh. Tidak boleh mencaci makanan, tidak boleh meremehkan anugerah pemberian Allah kepada kita. Ya. Pertanyaannya begini, bagaimana caranya membuat anak supaya mau belajar Iqra, belajar ngaji? Dan dia nggak mau. Kalau disuruh ngaji nggak mau, kalau disuruh main mau, tapi kalau disuruh baca Iqra bener-bener nggak mau. Itu diantara caranya adalah kita itu berakting, ya, membaca Iqra di depan si anak itu. Anak bermain nggak usah, nggak apa-apa. Kita baca ini ba, abata, sajaja gitu. Anak nggak peduli, sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama dia ngelirik gini. Iya sini ngaji sama Abi, sini tak ajari satu baris saja, satu baris. Kalau satu baris ya antum jangan bohong. Setelah 1 baris tambah 5 baris lagi ya, jangan begitu. 1 baris, ya. Besok 1 baris lagi, besok ditambah. Habis ini kita 2 baris ya. Dan orang tua juga harus memberi teladan, sering membaca Al-Quran di hadapan anak. Kenapa anak malas? Lawang tuane dolanan HP gini terus di hadapan anaknya. Gimana anaknya disuruh ngaji wong orang tuanya baca HP terus? Ya. Tahu kalau orang tuanya memberi teladan, ya. Sejak kecil anaknya masih bayi di pangku, kita baca Quran anak di pangku, itu efeknya besar sekali loh itu. Antum baca Quran sambil mangku anak yang masih bayi, sambil ngemban anak itu sampai usia 1 tahun, 2 tahun. Efeknya luar biasa. Dan salah satu nikmat terbesar di dunia ini adalah saat kita berangkat ke masjid sholat jamaah, menggiring anak-anak kita ke masjid. Wah, itu nikmatnya luar biasa. Bareng sama mbahnya, bareng sama anak-anaknya. An Ummul Mukminin Aisyah, dari Ummul Mukminin Aisyah
radhiyallahu taala anha wa an abiha, dan juga dari ayahnya. Ayahnya itu siapa berarti? Ayahnya Aisyah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Qalat Aisyah mengatakan, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk yauman, pada satu hari. Fara'a, beliau melihat kisratan mulqatan, potongan ya, bukan sepotong, potongan roti yang terserak yang ada di tanah ini. Rasul melihat potongan roti yang ada di tanah. Famasya ilaiha, Rasul itu mendekati potongan roti itu. Fa'akhadhaha, kemudian mengambil potongan roti. Famasahaha, kemudian diusap-usap begini, sekedar dibersihkan dari debu. Tsumma akalaha, kemudian beliau memakannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya sendiri berusaha mengikuti perilaku ini. Saya misalnya makan gorengan ya, belum habis itu gigol pas di warung, ya saya ambil lagi, saya makan. Meskipun ada orang banyak, ora urusan saya. Mau ada orang banyak, mau ada orang sedikit, mau ada jin banyak. Ya, karena Rasul saja manusia paling mulia, Imam Musaqalain, pemimpin dua bangsa, yaitu bangsa manusia dan bangsa jin, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, para penghulunya Nabi dan Rasul, tidak gengsi mengambil makanan jatuh itu. Tsumma qala, dan beliau mengatakan begini, ya Aisyah, wahai Aisyah. Ini juga cara kita mengajari anak dan istri kita. Wahai Aisyah, ahsini jiwara ni'amillahi ta'ala, berbuat baiklah engkau kepada nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Fa innaha qallama nafarat min ahli baitin fakadat an tarji'a ilaihim. Karena jarang sekali ada satu nikmat yang telah pergi dari satu rumah, dia nikmat tersebut mau kembali ke rumah. Jarang sekali. Yang sering nikmat Allah itu jika sudah disia-siakan dari satu rumah tangga, ya, maka nikmat itu akan pergi dan tidak akan pernah kembali lagi. Kalau kita meremehkan rezeki pemberian Allah, maka rezeki itu akan pergi dari kita. Dan saat kita membutuhkan rezeki itu, dia nggak akan mau kembali. Itu dalil wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kemudian diperintahkan oleh Nabi kepada kita agar kita menghormati nikmat-nikmat Allah dan jangan pernah meremehkan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya juga mencegah anak-anak kita dari mengkonsumsi makanan yang haram. Orang tua harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan memberikan uang hasil korupsi, hasil menipu, ya, hasil riswah, suap kepada anak dan istri kita. Karena nanti akan efeknya buruk di dunia maupun di akhirat. Jelas-jelas kita berdosa. Kalau dimakan oleh orang banyak, dosa orang banyak ini ditimpakan kepada kita. Dan rezeki yang haram tersebut akan menumbuhkan sifat-sifat yang buruk. Menjadi anak yang durhaka, istri yang nusyuz, selingkuh, naudzubillahi min dzalik. Susah diatur, rumah tangga jadi bubar, enggak karu-karuan. Tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman, ya, karena rezeki yang dimakan bukan rezeki yang halalan thayyiban mubarakan fi. Ra'an nabiyyu akhadha al-Hasan bin Ali, Al-Hasan bin Ali itu pernah mengambil tamratan min tamri shadaqah, satu butir kurma dari kurma sedekah. Faja'alahu fi fihi, faja'alaha fi fihi. Lalu Hasan itu memasukkan kurma tersebut ke dalam mulutnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, kih irmi biha. Kih itu adalah, kata Syekh Salim Al-Hilali dalam Bahjatun Nadhirin, kalimatu zajrin, yaitu sebuah kalimat atau ungkapan atau kata bentaan, ya, untuk membentak, ya, li ibadi as-sabiyyi 'anil mustaqdarat, dalam rangka menjauhkan anak-anak dari benda-benda kotor. Jadi kalau antum melihat anak antum bermain barang-barang kotor, antum bilang ih gitu, atau kalau bahasa Jawa hek. Nah, kalau orang Arab kih. Irmi biha, muntahkan kurma itu dan buanglah kurma itu.
Amma ta'lamu, tidaklah engkau tahu kalau kita itu dilarang dari memakan harta sedekah. Jadi harta sedekah itu haram bagi Nabi dan bagi keluarganya. Nabi dan keluarganya itu nggak boleh makan sedekah, tidak boleh. Khusus untuk mereka. Jadi haram itu. Saat Nabi melihat cucunya itu memakan barang yang haram meskipun satu butir kurma loh. Besar apa kecil itu? Kecil banget, satu butir kurma. Dan anak ini masih kecil, Hasan ini. Kalau menurut teori liberal, teori modern zaman sekarang, anak kecil kan belum taklif, belum ada beban syariat. Kemudian jangan suka melarang anak-anak, jangan suka membentak anak-anak, jangan menghukum anak-anak. Pendidikan yang baik itu pendidikan yang tidak ada perintah, tidak ada larangan, tidak ada hukuman. Ya, ben sak karepe dhewe. Anak antum dadi banci wis bene. Itu adalah panggilan hati dia. Nanti kalau dilarang malah justru merusak psikologinya dia, membunuh merusak mentalnya dia, psikologinya dia terganggu. Itu ajaran orang-orang sekuler itu, nggak benar. Islam itu isinya perintah, larangan, kabar gembira dan ancaman, hukuman. Gitu. Nabi melarang anaknya, cucunya dari memakan harta yang haram meskipun kecil. Kita juga begitu. Anak antum pulang sekolah bawa pensil asing. Ditanya itu, ini pensil punya siapa mas? Punya siapa mbak? Katanya dapat dari mana? Pinjem, kalau pinjem segera dikembalikan. Nggak boleh pinjem terlalu lama-lama, nanti dicari sama yang punya. Bawa apa namanya deskrip, tahu deskrip? Tahu, tempat pensil. Ya, tempat pensil, tempat penghapus. Yang kita nggak pernah membelikan itu. Jangan malah alhamdulillah nggak usah dibelikan, anakku wis pinter golek dhewe. Padahal nyolong anak antum itu. Ya, goiru cetrah. Ya, saat dia membawa barang-barang asing yang kita nggak belikan, ditanya dapat dari mana itu. Ya, jangan malah anakku pinter golek duit dhewe rasa. Nanti lama-lama besar jadi korupsi anak-anak seperti itu. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, karena waktu kita nggak banyak. Setelah ini kita sarapan ya, ngopi-ngopi, sarapan, acara bebas, terus beres-beres, terus kita OTW menuju ke rumah makan Buning untuk menghadiri walimatul urusnya Mas Fatur dan Mbak Muftiyah. Ini masih dalam dekapan bulan Suro. Jadi kita doakan keberkahan untuk saudara kita. Semoga rumah tangga yang dijalin menjadi rumah tangga yang tentram, ayem, adem, sakinah, mawaddah, warohmah. Tapi ada ini enggak kira-kira? Onak duri yang menimpa? Yang menerpa? Ada dan harus ada. Enggak ada rumah tangga yang terbebas dari konflik. Iya, hidup tanpa ujian itu hambar.